semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan sendiri diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Jadi seperti kita manusia, kita akan berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita untuk bersinergi terhadap kehidupan. Nah, interaksi sendiri pernah kita bahas di tema 4, di mana dibagi menjadi 2, yaitu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan. Kali ini kita akan membahas mengenai makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungan. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut sebagai ekosistem. Dalam sebuah ekosistem melibatkan 3 unsur, yaitu adanya individu, ada populasi, dan ada komunitas. Individu adalah makhluk tunggal, misalnya seperti contoh di gambar ini, seekor kambing atau seekor ayam. Nah, individu memiliki tempat tinggal yang disebut dengan habitat. Habitat dari sebuah individu seperti contoh di gambar ini, yaitu kandang ayam. Berarti ayam hidupnya di kandang. Unsur lainnya yang berkaitan dengan ekosistem adalah populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Dan yang terakhir adanya komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya ada komunitas sungai dan komunitas padang rumput, seperti di gambar ini. Kalian pahami baik-baik ya, apa perbedaan habitat, populasi, dan juga komunitas. Sekarang kita akan membahas mengenai ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem dibagi menjadi 2. Yuk kita simak penjelasannya. Ekosistem yang pertama yaitu ekosistem alami. Ekosistem alami berarti ekosistem yang sudah ada di alam tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat bisa terdiri dari contoh-contoh seperti di gambar. Ada ekosistem hutan, ada ekosistem padang rumput, dan ada juga ekosistem tundra atau taiga. Kalian bisa mencari ya ekosistem darat lainnya. Ekosistem air, kalian bisa melihat contohnya seperti di gambar. Ada ekosistem danau, ada ekosistem kolam, maupun ekosistem sungai. Ada lagi loh ekosistem laut. Nah, berikut adalah contoh ekosistem buatan. Contoh ekosistem buatan manusia seperti sawah dan juga bendungan dapat mempengaruhi adanya ketidakseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan sangat berpengaruh untuk keselarasan dan keseimbangan alam, sehingga apabila terjadi gangguan, maka keseimbangan lingkungan pun akan terganggu. Ada 2 faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan ekosistem, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam disebabkan adanya perubahan keseimbangan akibat peristiwa alam yang menimbulkan bencana seperti letusan gunung Merapi, banjir, tsunami, badai, dan lain segala macam. Sedangkan untuk faktor penyebab perubahan keseimbangan ekosistem karena faktor manusia biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari manusia. Namun, tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab
membuat keseimbangan ekosistem pun terganggu. Misalnya seperti penebangan pohon di hutan dan pembakaran hutan, perburuan hewan hutan yang tidak terkendali, dan pengambilan air yang terlalu berlebihan, serta banyak contoh-contoh yang lainnya. Ketidakkeseimbangan ekosistem itu membutuhkan usaha manusia untuk melakukan pemeliharaan ekosistem agar ekosistem atau alam ini dapat terjaga dengan baik. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanfaatkan alam demi kebutuhan hidup. Namun, kegiatan-kegiatan manusia sebaiknya tidak mengabaikan akan keseimbangan alam. Sekarang giliran kalian mencari bagaimana cara menjaga ekosistem. Baiklah anak juara, itu tadi pembahasan mengenai ekosistem. Berjumpa lagi di kelas online berikutnya. Thank you, dah.